Tapi saya kekeh bahwa saya masih optimis bahwa kita tidak usah terlalu ada ketergantungan dengan pemerintah. Kalau bisa kita bisa menjadi UMKM yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua penyakit pasti ada obatnya, semua masalah pasti ada solusinya, dan semua pertanyaan pasti ada jawabannya. Kita kembali dalam podcast Dialog Masa edukatif dan informatif. Hari ini kita duduk bersama beberapa orang diantaranya dari pengusaha, dari UMKM, dalam hal ini Bapak Yahya dari KWU, Komunitas Wirausaha, kemudian juga ada dari Dinas Koperasi, Ibu Erni, dari Koperasi, Adit, ya, Pak Adit, dan dari Bapeda, Ibu Erti. Obrolan ini menarik ya. Semua obrolan menarik karena semua masalah kadang-kadang diawali dari komunikasi yang buruk. Dan solusinya juga sederhana. Komunikasi yang baik menjadi solusi. Dialog Masa memiliki filosofi yaitu ruang bicara. Kami menjadi platform media massa yang ingin memberikan ruang bicara kepada masyarakat agar didengar oleh pihak-pihak terkait untuk bisa diakomodir. Kami juga merupakan ruang bicara bagi pemerintah ataupun pihak yang lain agar sosialisasi program, aturan dan regulasi yang barangkali tidak semua orang tahu bisa menjadi tahu. Mudah-mudahan niat dan filosofi yang ada bisa menjadi nyata dalam segmen-segmen yang dihadirkan oleh Dialog Masa. Hari ini kita mengangkat tema kami juga UMKM. Ini suara dan ide kami. Tema ini muncul karena terkadang di meja obrolan warung kopi ya, kita mendengar di internet atau kita mendengar dari beberapa orang bahwa pemerintah menggalakkan program untuk UMKM. Pemerintah mulai dari daerah ataupun dari pusat itu memiliki aneka ragam upaya untuk meningkatkan UMKM. Tetapi beberapa orang juga mengaku bahwa loh saya UMKM gitu. UMKM mana yang kamu maksud? UMKM mana yang mereka maksud? Kan saya UMKM, tapi itu kok tak ke saya gitu. Maka temanya kami juga UMKM. Ini suara kami dan ide kami. Dalam hal ini Pak Yahya mewakili dari UMKM. Ya, satu dari sekian ratus ribu mungkin ya, banyak ya UMKM-nya. Jadi memang UMKM tidak satu dua gitu. Kadang-kadang terakomodir, kadang-kadang tidak juga karena memang jumlahnya sangat banyak. Tapi kita memberi ruang untuk bicara. Pak Yahya ketua KWU. Pak Yahya juga punya usaha. Pak Yahya, pertanyaan dari saya. Iya, monggo. Apa usaha Bapak dan pengalaman usahanya seperti apa? Ini prolog saja biar orang tahu nih siapa Pak Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati. Kenalkan saya Muhammad Yahya. Kebetulan hari ini saya mewakili sebagai Ketua Wirausaha Pasuruan yang itu merupakan sebuah komunitas silaturahmi yang kalau orang tanya mana legalitasnya, itu tidak ada. Legalitasnya di dalam hati masing-masing. Keterikatan kita itu sudah hampir 6 tahun. Setiap tahun ada acara, kita kumpul-kumpul bareng, sambat bareng, tukar komunikasi bareng, dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini melalui media WhatsApp group dan lain sebagainya, kita masih komunikasi, sharing, dan lain sebagainya. Kemudian secara pribadi saya punya usaha rumah makan ya kecil-kecilan di Beji Pasuruan, namanya Lesehan Sumber Suko. Terkait dengan KWU tadi, dialog-dialog itu terus berkembang sehingga
ada banyak sesuatu yang perlu disampaikan. Orang bilang kalau nggak punya legalitas ya nggak mungkin lah akan sampai suaranya ke dinas terkait. Tapi saya kekeh bahwa saya masih optimis bahwa kita tidak usah terlalu ada ketergantungan dengan pemerintah. Kalau bisa kita bisa menjadi UMKM yang mandiri. Nah, edukasi itu terus saya berikan. Misalkan beberapa orang menanyakan bagaimana tentang pendanaan. Loh, pemerintah itu sudah memberikan kurs, sudah memberikan lain-lain. Dan Anda punya usaha. Kalau Anda punya usaha itu Anda tekuni. Nah, kenapa harus membutuhkan dana? Kan gitu kan. Ya, hasil usaha itu kita besar, kita tabung, kita investasikan lagi, lebih besar lagi. Nah, menurut saya ya ini autokritik terhadap UMKM. Terkadang karena kesulitan ekonomi rumah tangga, mereka menjas bahwa saya butuh modal untuk UMKM, kan gitu. Padahal UMKM-mu itu eh, sejauh mana Anda membutuhkan suntikan dana? Apakah butuh pengembangan atau butuh invasi, kan gitu kan? Nah, kalau tidak, kalau hanya itu saja, Anda membutuhkan uang 10 juta sampai 50 juta. Nah ini kan tidak tepat, kan gitu kan ya. Autokritik itu tetap akan kita berikan kepada anggota kita melalui media-media WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan edukasi-edukasi itu memberikan semangat bagi teman-teman untuk memang benar-benar menjadi UMKM yang mandiri. Nah, walaupun demikian kita tidak menafikan sudah ya mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa disampaikan. Jadi kalau saya tangkap untuk sementara ya ini menyatakan bahwa ada legalitas, bahwa komunitasnya nggak punya legalitas. Jadi ada asumsi kalau nggak punya legalitas akan tidak tersentuh oleh layanan pemerintah. Ya. Ini kalau boleh menanggapi terlebih dahulu di poin itu aja, Bapeda Pak Dinkop ya. Saya Pak Adit. Ya. Makasih Mas Ali, Pak Yahya. Alhamdulillah kita kan ditemukan lagi satu komunitas UKM yang ada di Kabupaten Pasuruan, ya Pak Yahya. Tadi kita sudah minta nomornya beliau. Jadi intinya komunitas itu tanpa legalitas, menurut saya yang perlu dilegalitaskan itu UKM. Kalau komunitas itu kan perkumpulan untuk memberi semangat antar anggota atau sharing keluh kesah teman-teman. Jadi mungkin kita juga nggak mungkin dinas itu per orang gitu loh. Kesusahan karena sekarang aja jumlah UKM itu cukup banyak. Sedangkan jujur kita tidak bisa memfasilitasi semuanya secara merata karena terkait anggaran dan lain-lain. Mungkin kalau ada seperti kayak Pak Yahya gitu kan, berarti kita harus menumbuhkan UKM baru kan. Ini muncul UKM baru dengan orang baru yang dinas mungkin ada yang tidak kenal satu persatunya. Makanya kita kalau kita pembinaan ke teman-teman UKM itu ada UKM baru, Anggi monggo ikut ke kelompok-kelompok yang ada di kecamatan. Jadi kita itu lebih mudah untuk komunitas itu kita lebih mudah gitu loh. Mencari apa sih kebutuhan mereka itu, kebutuhannya mereka. Nah, sampai sekarang emang yang paling utama itu emang di legalitas. Paling utama itu legalitas. Itu paling penting sebelum kita merambah ke yang berjalan yang satu step lagi. Tapi bicara legalitas usahanya ya, bukan legalitas usaha, bukan legalitas komunitas. Kita tidak pernah mengeluarkan untuk kayak jujur kayak di Beji Mayada kita keluarkan legalitas ini, tidak pernah kita mau. Jadi legalitas itu ya legalitas usaha yang dijalankan teman-teman. Kembali ke Pak Yahya. Pak Yahya, dari teman-teman di kelompoknya Pak Yahya ini apa yang selama ini atau barangkali hari ini dititipkan unek-uneknya. Jadi kita harus menyampaikan ini ruangnya ya. Iya. Gitu. Monggo. Permasalahan UMKM itu sebenarnya yang paling krusial itu adalah daya beli, Pak. Daya beli itu tidak bisa ditawar lagi, kan gitu kan. Kalau persoalan legalitas, kemudian
kualitas, informa marketing dan sebagainya itu urusan masing-masing person ya. Bagaimana dia mampu bersaing dengan teman yang lainnya kan gitu kan. Itu person lah, urusan dia kan gitu. Tetapi secara umum itu daya beli Pak. Kan gitu kan. Nah, daya beli ini yang pasti akan apa namanya dipengaruhi oleh peredaran uang kan gitu kan. Nah, peredaran uang ini dari mana kan gitu kan, ini tanggung jawab pemerintah gitu loh kan gitu kan, untuk bagaimana mendatangkan uang sebesar-besarnya di Pasuruan kan gitu kan, dengan apa ya, investasi investasi, mendatangkan investasi sebesar-besarnya di Pasuruan. Kenapa demikian? Karena kalau investasi masuk di Pasuruan, uang banyak, gampang Pak, istilahnya itu ya laris-laris dewe kan gitu kan, laris-laris dewe kan gitu kan. Oke Pak ya, ditangkap maksudnya. Jadi ada lagi Pak. Nah, kemudian dari pemerintah, maaf ya, pemerintah itu sebaiknya itu dengan kondisi yang semacam ini itu lebih fokus pada IKM atau UKM yang berpotensi untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Karena dari jasa itu menimbulkan efek domino terhadap daya beli. Kemudian yang satu bisa memberikan daya beli, nomor dua, wong nganggur iki ya akhirnya bekerja, bukan membuka usaha baru. Kan gitu kan. Persaingan tidak terlalu banyak karena sudah bekerja dia, kan gitu kan. Nah, begitu. Terima kasih. ya ini mungkin ada lagi. Bapeda ini. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Yahya, Mas Ali sama Mas Adit. Jadi kalau yang saya tangkap tadi itu adalah terkait pemasaran produknya. Daya saing produk ya. Kalau daya beli itu menurut saya kayak sepi gitu loh Bu Karpet. Iya, benar. Secara umum. Betul. Jadi kan pemasarannya yang kurang bisa ditangkap oleh masyarakat. Betul. Jadi di mana intervensi pemerintah iya, di sana? Jadi kebetulan ini di program prioritas Pak Bupati Bupati sekarang ini ada salah satu program yang diharapkan nanti bisa mengungkit untuk daya beli masyarakat terhadap produk UMKM. Jadi akan dibuka suatu Pasuruan Creative Center yang akan ada di Bangkode Bange itu. Jadi nanti di situ ada pengembangan terkait kreativitas UMKM, pengembangan ekokraftnya, kemudian juga di situ nanti ada pemasarannya, ada tempat untuk pelatihan pemasaran secara digital. Jadi nanti di situ dilatih. Kemudian juga ada sertifikasi bagi produk-produk UKM maupun legalitas usahanya. Jadi dijadikan satu tempat di mana di situ nanti produk UKM ini diharapkan mempunyai daya saing. Kalau dia punya daya saing, insya Allah pembeli akan datang. Dan sekarang ini kan lagi musimnya digital marketing ya. Jadi diharapkan produk itu tidak dijual di sini aja, tapi juga kalau misalnya mampu melalui digital marketing itu bisa dijual di luar daerah tentunya. Yang diharapkan juga masuk ke daerah-daerah dengan penduduk yang mempunyai daya beli yang tinggi dibandingkan dengan di lokal Kabupaten Pasuruan. Pak Yahya, itu jawabannya. Tapi apa Pak Yahya punya ide yang barangkali, loh begini aja, seharusnya ini bisa lebih efektif barangkali. Itu nanti kan bisa dari Ibu untuk mengakomodir dibawa ke ruang lingkup pemerintah dalam memutuskan kebijakan. Iya. Soal apa namanya ide gagasan itu saya pikir bagus saja. Saya kembali tadi yang lain. Soal strategi pemasaran itu kan tergantung, misalkan gini. Hari ini ada 100 orang yang beli, kan gitu kan. Ya. Kemudian yang jual itu 20. Kan gitu kan. Kan yang produksinya bagus, marketingnya bagus, dia yang menang, menguasai. Oke. Permasalahannya bukan di situ. Bagaimana menambah 100 ini menjadi 1000. Kan gitu kan. 1000 calon pembeli. Nah, kan gitu kan. Nah, dari mana orang beli? Ya dari, kalau dia punya uang dari mana? Dari peredaran uang. Peredaran uang dari mana? Kan gitu kan. Oh mungkin. Berarti ya, bukan gitu kan. Bukan di UMKM-nya yang bermasalah. Artinya,
Iya, secara umum begitu. Masyarakatnya nggak duit-duit. Iya, Iya, betul. kan gitu kan. Nah, makanya saya pikir pemerintah harus mendorong itu bagaimana. Begini Mbak, saya tadi Yang untuk pengangguran juga. iya Betul. ini ya membaca di EA ya, EA karena jawaban di EA itu sekarang saya tidak punya Instan. akses untuk mencari data dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, tapi melalui EA saja. Tahun 2023 investasi Pasuruan itu 40 triliun. Ini katanya kan gitu kan. Ya. Katanya 2024 itu sekitar 20 triliun. Februari 2024, 2025 itu 25 triliun. Nah, ini bukan angka yang kecil, sangat besar. Kalau dibandingkan dengan Sidoarjo saja, Sidoarjo 2024 itu 19 triliun. Kan juga. Itu bisa apa ya? Daya beli masyarakat itu luar biasa, Pak, investasi. Nah, di Pasuruan 40 triliun itu nggak sedikit, Pak. Kalau kita buat pabrik sekelas apa ya? Sebesar misalkan 1 triliun ya, itu ada 40. Pabrik 1 triliun itu nggak sedikit loh, Pak. Nggak kecil kan gitu kan. Nah, angka ini salah atau saya yang salah baca kan gitu kan. Maksud Bapak investasinya besar, tetapi kok Iya, nggak ada. masyarakatnya tetap Iya, daya tetap belinya kok kira-kira seperti ini saja kan gitu ada kan. makhluk gaib. Apakah angka itu angka saya nggak tahu kan gitu kan. Ya. Bisa jadi Ya, kan penyerapan gitu, kan. tenaga kerjanya itu tidak hanya dari Kabupaten Pasuruan. Mungkin nanti Sehingga diperlu investasinya itu investasi terpakai di luar akhirnya ya. bukan ya. Jadi investasi di Kabupaten Pasuruan, tetapi tenaga kerja yang ada di dalamnya itu bukan orang Kabupaten Pasuruan. Jadi bisa dari luar kabupaten, mungkin dari Surabaya, Sidoarjo, Medan sekitarnya. Jadi uang yang beredarnya nanti itu tidak di Kabupaten Pasuruan, tapi di luar Kabupaten Pasuruan. Kami tanggapan mungkin nanti bisa diusulkan membuat regulasi gitu Pak ya, regulasi dari pemerintah daerah untuk memberikan berapa persen tenaga kerja yang harus diserap dari lokal. Itu mungkin nanti bisa diajukan melalui regulasi Pak. Jadi tapi sampai di titik itu Pak Adit melihat sisi lainnya Pak tidak? Emang yang tadi sebelum kita ngobrol Pak ya. Iya. Tadi awal kita ngobrol apa benar? Saya jujur saya juga punya pelaku juga. Bapak juga pelaku. Tadi kita curhat-curhatan sebentar. Apa benar tahun 2025 ini kok menurunnya itu drastis? Maksudnya daya beli konsumen ini turunnya sangat drastis. Meskipun itu katanya tanggal muda, tanggal tua, betul. Seperti tidak ada bedanya. Betul. Ya. Saya merasakan juga mungkin melihat di kota-kota lain yang Batu, yang biasanya Sabtu Minggu itu selalu macet, kok sekarang tidak macet. Berarti ada sesuatu di perekonomian kita. Gitu. Makanya kita sama teman-teman di Dinas Koperasi, kita tahun depan jadi satu Mas dengan Nindak. Kita jadi satu, jadi dinas yang agak besar. Nah, kita akan fokuskan banyak sekali pelatihan. Makanya saya tadi ngobrol dengan Pak Yahya, saya butuh teman-teman yang benar-benar effort terhadap UKM, yang benar-benar dia tidak sekarang jual kon A, nanti ganti B. Sebelum akhir tahun sudah jualannya ganti B, Pak. Seperti itu. Rata-rata kan masih labil ya Pak ya. Teman-teman UKM itu masih labil. Ya itu Pak. Maaf saya nambah ya. Soal itu memang gini Pak. Kita itu memang minim untuk melakukan pembelajaran entrepreneur. Sehingga orang-orang pengusaha usaha mikro kecil-kecil itu rata-rata dari sekedar nyambung urip. Saya nyambung urip. Bukan memang berasal dari jiwa entrepreneur. Kalau jiwa entrepreneur itu kan memang bekerja keras, gak payu, saya tunggu terus kan gitu kan. Ada sebuah optimisme kuat di dalam dirinya. Tapi kan kalau hanya sekedar nyambung urip, timbang nganggur, nah ini juga kendala. Makanya mulai awal gitu ya, saya ingin kepada Bapeda maupun Dinas Koperasi itu sebanyak-banyaknya membuat sebuah pelatihan entrepreneur. Ini dasar, kan gitu kan. Apakah ditugaskan di sekolahan, walaupun misalkan dana anggaran kurang, misalkan dianggarkan ke sekolahan atau ormas-ormas, itu kita dorong mereka untuk melakukan pelatihan usaha sejak dini melalui entrepreneurship itu.
Ya, benar Pak ya tadi Mas Ali yang tadi disampaikan terkait nyambung urip tadi Pak ya. Rata-rata UKM kita itu emang pembukuannya, labanya usaha itu dibuat kehidupannya dia. Jadi untuk pulaan lagi itu dia akan kebingungan. Jadi labanya usaha itu untuk keperluan pribadi, katun Pak intinya itu. Harusnya tidak boleh ya Pak ya. Nah, jadi ini intinya kita sebagai owner juga harusnya dibayar tiap bulan itu berapa bayaran kita. Jadi usaha itu bisa berjalan. Nah ini kita selalu bikin ya untuk literasi keuangan terus. Jadi nanti literasi keuangan. Salah satu fungsi PCC nanti seperti itu Mas Adi. Di situ ada Pasuruan Creative Center tadi. Jadi ada tempat untuk pelatihan entrepreneur, pelatihan podcast, pelatihan digital marketing, semuanya di situ untuk tadi UMKM naik kelas tadi itu yang ikonnya dari kemarin saya sebelum ngundang ya kan sama Bu Chandra tanya, Mas UKM-nya itu mikro apa kecil? Nah ternyata saya nggak ngerti bedanya mikro sama kecil. Kemudian beliaunya menjelaskan mikro itu di atas 500 juta omsetnya. Kalau di atas mikro itu maksimal 2M. Jadi dari modal sama kecil itu kecilan kecil Pak. Bukan kecilan mikro yang kalau menurut mikro kecil menengah. Itu dibatasi oleh omset sama yang mikro modal ya. Yang kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 20 tahun 28 itu mikro itu 50 juta sampai 500 juta per tahun. Itu kecil Pak. Mikro Pak. Kalau di atas mikro ada kecil. Kecil itu di atas 500 juta sampai dengan 5M, 4,8 M. 4,8 M. Ya, baru di atasnya menengah sampai 500. Ini sedikit perbedaan definisi, tapi aku nggak masuk ke situ. Poin saya ya dari definisi yang dari Bu Chandra ya, itu angka-angkanya UKM kita kebanyakan itu tidak mikro, juga tidak kecil. Malah jauh di bawah itu. Super mikro. Nah, ini diskusinya kemana kalau faktanya seperti itu. Nah, kalau memang judulnya itu ada klasifikasi nilai ya, mikro ini seperti ini, terus kecil seperti ini. Pemerintah kan programnya untuk itu. Nah, yang di bawah ini yang super mikro itu, apakah tersentuh di program atau bagaimana? Nah, ya, kita lihat ininya Mas. Jadi kalau super mikro itu kan ya kayak orang jualan kayak cilok gitu ya. Di super mikro yang di bawah yang KM, kita ambilnya yang mikro. Yang usaha mikro itu jadi yang seperti yang bikin keripik, bikin mungkin ya sejenisnya itu, mungkin craft, batik. Tapi ya kalau sesuai undang-undang itu masih kategori mikro. Karena masih di bawah 50 juta. Atau di bawah kalau dari PP itu di bawah. Terserah mau di bawahnya berapa. Iya. Jadi kalau modalnya di bawah 500 juta itu mikro. Nggak ada super mikro. Terus mikro nggak ada. Jadi Bu, coba Ibu atau dari Dinkop meluruskan pemahaman ya. Kita ini yang kita paham bahwa pemerintah melalui dinas koperasi itu mengakomodir, satu, membantu memudahkan perizinan bahkan menggratiskan. Yang kedua, menyediakan pelatihan-pelatihan. Apakah selain dua itu ada gitu loh? Yang dipahami beberapa orang di masyarakat ya kayak gitu. Jadi gini Mas, legalitas itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Itu emang ada aturannya. Kalau NIB gratis, kalau halal itu berbayar. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kita melihat spesifikasinya seperti apa. Nah, kalau Haki merek, kalau minta rekomendasi ke dinas koperasi itu berbayar 500.000. Kalau tidak berbayar 1.800.000. Seperti itu. Kalau kita selama ini kita emang bikin pelatihan terkait kayak kita ada pemulihan usaha mikro itu terkait kayak kita bikin pelatihannya kayak pelatihan handicraft, bikin kue kering, semacam itu kayak muah seperti itu. Jadi, intinya memulihkan. Dia ingin usaha baru biar dia fresh lagi, biar semangat lagi. Gitu. Kalau tentang legalitas kita ada biasanya kita fasilitasi kayak kemarin itu di bulan Mei kita fasilitasi secara penuh membayar itu halal sebanyak 105 sudah alhamdulillah halal. Kalau untuk tahun depan kita ada fasilitasi terkait merek kita tanggung biayanya, merek halal
ada pelatihan literasi keuangan, ada pelatihan tentang handicraft, ada digital marketing, jadi banyak. Banyak pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Yahya, efektif atau ada saran? Pak Yahya ini pernah ngomong, kalau masalah skill ya atau knowledge ya, di internet banyak. Gitu. Nah, berarti ada hal yang lebih urgent. Eh, Gimana Bapak? Soal pelatihan itu, saya pikir apa namanya, kalau dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, UMKM, UMKM maupun IKM gitu ya, industri kecil itu tidak sebanding, tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, kan gitu kan? Ya mungkin pemerintah itu secara moral harus dan tanggung jawab undang-undang harus melakukan pendampingan itu, kan gitu kan? Tapi jangan diharapkannya terlalu kecil nih. Porsinya itu dibandingkan kebutuhan ini sudah sangat terlalu kecil. Saya pikir saya juga memberikan saran kepada teman-teman UMKM. Kalau sekedar mencari ilmu saja di situs-situs web, di kanal-kanal media sosial itu lebih dari cukup untuk apa namanya meningkatkan kapasitas building kita itu sudah lebih dari cukup, kan gitu kan ya. Kadang iri teman-teman itu, waduh yang pelatihan oleh 21.000 ya. Saya tuh gak enak lah sama teman-teman. Tapi kan ya itu tidak bisa dihindari, kan gitu kan, seperti itu. Yang kedua, teman-teman itu ngomong, waduh yang pelatihan itu saja, kan gitu kan. Ya mungkin satu ada keterbatasan anggaran, yang kedua memang akses informasi ya kurang merata, terbatas, kan gitu ya, sehingga tidak bisa itu masalah pelatihan, kan gitu kan. Jadi seyogyanya itu ya kalau memang pelatihan yang sedikit ini bisa efektif, nah, kan gitu kan, bagaimana sedikit tapi efektif, kan gitu kan ya. Kita mengharapkan mendorong kepada pemerintah itu kepada UMKM itu agar UMKM itu didorong membuat komunitas-komunitas yang satu jenis usahanya, kan gitu kan. Sehingga pelatihannya itu lebih terarah, kan gitu kan. Jadi usulan. Jadi lebih terarah gitu. Jadi satu. Artinya kalau komunitas-komunitas yang heterogen seperti kita itu nggak usah dikasih sudah, kan gitu kan. Coba carikan UKM atau IKM yang memang atau diarahkan. Iya diarahkan. Ayo coba bentuk aja dulu bab grepe berapa orang gitu, kita buatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhannya itu, kan gitu kan. Nah, mungkin banyak gitu. Misalkan ada teman saya itu buat roti bakar gitu kan ya, mulai produksi rotinya, bagaimana marketingnya, kan gitu kan ya. Itu mereka harus membuat komunitas yang nanti pemerintah itu mudah untuk mengidentifikasi, kemudian kebutuhannya apa, kemudian pelatihan yang dimaksud itu apa, kan gitu kan jelas kan, lebih jelas gitu loh. Itu kalau menurut saya gitu. Jadi memang kalau komunitas berbasis produk itu lebih mudah, Pak. Itu contohnya seperti di beberapa dinas teknis. Jadi pembinaan UMKM itu tidak hanya di dinas UKM dan koperasi. Jadi ada dinas teknis yang juga membina UKM-nya, seperti dinas pertanian, dinas peternakan, dinas perikanan. Mereka membina UKM yang berbahan baku produk mereka. Jadi kayak dinas peternakan itu yang produknya dari susu, dari telur, dari daging, perikanan dari perikanan, pertanian juga demikian. Jadi memang itu lebih fokus. Makanya ketika untuk pembinaan dinas terkait produk yang sudah berproduk ini biasanya dilakukan oleh dinas teknis, sedangkan dinas UKM ini lebih ke manajerialnya, lebih umum, kemudian ke marketingnya, ke brandingnya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti yang kayak kria batik itu belum ada ya, Mas ya. Itu usulan yang bagus Pak dari Bapak, nanti kita sampaikan. Jadi teman-teman di Unkop nanti di Unkop Perindak ini nanti bisa membuat memotivasi agar UKM itu bisa terbentuk komunitas yang berbasis dengan usaha yang sama. Jadi usulannya nanti kami sampaikan biar pelatihan ataupun program dari pemerintah itu biar nyampe ke masing-masing ini, setidaknya
misalnya UKM jualan cilok Ya, semua kan nah, bisa tersampaikan gitu Pak ya. Cilok ini ya. butuhnya apa? Apa bikin apa cilok yang enak atau pemasarannya seperti apa? Mungkin Ya, Bu. terima kasih usulan sarannya Pak. Menyambung poin tersebut ya, itu kan dari sisi untuk memperbaiki usaha-usaha tersebut ya. Iya. Jadi ada klasifikasi bagaimana mereka dibina supaya lebih bisa berbisnis ya, dan apa yang mereka butuhkan lebih bisa diarahkan. Kalau terkait dengan faktor eksternalnya gimana Bu? Seperti contoh kalah saing karena kalah modal gitu. Itu terkadang masih menjadi problem di tengah masyarakat. Sekarang itu kalau orang nggak mau pusing ya, ya sudah dijual murah gitu. Untuk Produknya. iya, murah-murahan sing kalah ya wis aku kok. Ya. Dan itu fakta dan itu terjadi. Kayak gitu. Kalau dari sisi pemerintah bagaimana sih melihat hal tersebut? Ngaturnya di mana? Oh, ini UMKM-nya udah ditata, diajarin segala macam. Tetapi kaum kapitalis ya, kaum pemodal ya, bukan kapitalis dari sistem ya. Kaum pemodal ini ya gampang memang cara mainnya. Namanya juga banyak modal. Iya, betul. Tadi apa menyambung Pak Yahya tadi, Iya. yang perlu yang kita pemerintah membuat pelatihan segitu banyaknya, anggaplah 1 orang ikut pelatihan mulai legalitas sampai digital marketing. Tapi kalau si UKM-nya ini semangatnya tidak ada, meskipun dapat modal di Himbara atau BPR UKM Jatim 150 juta, 200 juta, tapi dia tidak punya semangat untuk mengembangkan diri atau usahanya, juga sama aja. Sama aja. Iya. Intinya sih dari personnya. Kalau personnya semangat, insya Allah ada jalan. Pasti ada jalan. Bu Nurita Batik mulai tahun 90-an sampai sekarang, alhamdulillah banyak sekali Mas, mudah-mudahan kaum milenial itu yang semangatnya tinggi dengan inovasi yang ini sudah tidak viral, berarti dia viralnya sekarang musimnya seperti apa, dia bikin inovasi lagi. Itulah yang kita harapkan. Jadi kalau pelatihan itu kan kita cuma ngasih apa ya, kayak stimulus ya. Iya, cuma isian aja lah. Yang kembangkan kan per orangnya. Karena kalau bantuan, hibah, bansos gitu kan sifatnya stimulus Pak. Jadi nggak bisa diharapkan. Memang kalau yang dari kita lihat di lapangan, mereka yang UKM semakin kesini semakin tumbuh besar itu mereka yang daya juangnya tinggi. Jadi tidak peduli dapat bantuan, tidak dapat bantuan, saya bangkit, saya berjuang, semangatnya sangat tinggi. Kalau terkait modal tadi, kalau dari segi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, hanya kami memfasilitasi. Jadi ada produk tur dari Himbara-Himbara itu kan sudah ada. Jadi kalau di Dinas Teknis mungkin juga di Dinkop itu juga ada fasilitasi permodalan. Kita mendampingi untuk approach mengajukan proposal ini bantuan modal ke Himbara gitu. Kita dampingi agar bisa dapat bantuan modal gitu. Oke Pak, warganya Pak, titip apa lagi harus disampaikan? Ya, kata orang itu gini Pak, ada beberapa tadi yang WA saya. Satu, ya pemerintah itu ini loh apa namanya memberikan stimulus berupa keringanan pajak reklame Pak. Reklame yang katanya itu teman-teman reklame sing nempel-nempel nang warung itu ojo di pajak di po sing ngadeg-ngadeg kae ya. Gitu Pak, masuk nggak kan gitu kan ya. Itu yang kedua tadi iya dinas pendapatan apa saja ya tadi ya saya tulis Pak tadi Pak biar Pak Purbaya. Pak Purbaya pajak. Iya Pak ya. Yang kedua itu ya tadi akses pelatihan yang lebih terbuka gitu kan ya itu kan relatif itu Pak kan. Yang ketiga ya itu Pak ada yang ngomong gini Pak, ayo Pasuruan loh, wong desa penyangga metropolis, kok tidak serame misalkan UKM-UKM-nya di Sidoarjo atau di Malang kan gitu kan. Nah itu mungkin menjadi PR kita bersama-sama ya bagaimana memanfaatkan wisata-wisata ini kita tata lagi apa namanya untuk mengoptimalkan
UKM itu sendiri. Betul. Jadi sebenarnya ini harus dari awal, Pak. Ada UKM itu usaha, ada IKM, Pak. Kan gitu kan. Ini kan harus didefinisikan mulai awal. Usaha ya ada dagang, ada jasa gitu kan ya. Ya, ya. Kalau IKM kan industri kan gitu kan. Ya. Nah, ini kan harus Ya, soalnya perlakuannya itu nanti sangat berbeda sekali gitu. Ya, tapi kita yang super mikro itu tadi. Iya benar. Lebih baik super mikro. Tidak terdefinisikan tadi. Iya, kalau super mikro itu tetap Pak, itu tetap harus ya daya beli masyarakat harus meningkat melalui penyedotan investasi itu. Ayo bayangkan aja dulu warung saya itu ramai, begitu banyak pabrik-pabrik yang tutup. Nah, itu sepi. Artinya tidak serap yang dulu. Artinya bahwa pelaku usaha itu tergantung dengan investasi atau jasa atau usaha jasa yang ada di sekitar. Sehingga antara kebutuhan ini saya mungkin Bapak bisa yang biasa bisa menghitung ya antara kebutuhan bidang jasa berapa sehingga dengan usaha mungkin jual beli dan lain sebagainya sehingga ada keseimbangan kan gitu kan. Kalau saya nggak bisa ngitung gitu kan gitu kan. Ya. Itu ada ahlinya sudah gitu. Dihitung itu tahu ini jalan ini ekonomi, di sini nggak jalan perlu didorong di sini itu ada hitung-hitungannya Pak. Tapi saya nggak ahli Pak dalam hal ini. Reklame Bu. Siapa ini yang kalau reklame pendapatan. Ya sekarang masuk ke keuangan, kalau tahun depan sudah dinas sendiri, badan pendapatan daerah. Tapi yang mewakili apakah ada yang bisa dipahamkan barangkali atau tidak tahu ya? Iya, kurang paham. Nanti takut salah menjawab. Iya Bu, saya ada masukan dari Bapeda. Sebaiknya Bapeda itu merencanakan sebuah keramaian baru di perempatan-perempatan Bu. Kita ingin kalau menurut saya itu kan begini, misalkan kita menyontoh di Pasuruan, di perempatan-perempatan itu diperlebar semua. Akses jalan masuk pasti rame Bu, kan gitu kan. Sehingga orang itu menarik untuk transaksi di daerah-daerah ini. Kalau kita itu di Pasuruan itu hari ini perempatannya itu kumuh semua, nggak tertata sama sekali Bu. Tidak ada perempatan satupun yang ditata secara yang baik kan gitu dan mengundang orang transaksi UMKM di situ itu minim gitu. Nah ini perlu didorong itu kan gitu kan ya. Jadi pemanfaatan ruang-ruang. Iya ruang-ruang kosong itu. Untuk pengembangan ekonomi. Begitu nanti kalau wisata itu soalnya multiplier juga bisa. Iya betul. Wisata ya. Kalau wisata itu kan nanti kalau wisatanya bagus, insya Allah UMKM itu iya. Betul. Saya teringat obrolan kecil juga sama teman-teman usaha saya. Tapi kalau UKM, IKM ya definisi tadi itu kan menyangkut tentang nilai omset ya. Memisahkan nilai omset. Tapi intinya usaha ya. Ada lagi yang kita sebut sebagai pedagang kaki lima PKL. Nah, itu mau nggak mau ya tetap masuk di situ kan, masuk di situ juga. Nah, PKL itu sering ada masalah dari sisi di mana dia beraktivitas ya, karena rata-rata di fasilitas umum ya, sehingga hadirnya itu sebenarnya haram. Jadi iya lokasi-lokasi dan pemerintah itu berdiri di atas pijakan bahasanya bijaksana. Kami sudah bijak loh, kami membolehkan demi kemanusiaan. Ya, sebenarnya kamu salah loh, kamu tidak boleh gitu. Nah kayak gini sebenarnya narasi kayak gini nih di dalam obrolan masyarakat. Bijak yang bagaimana? Kan memang pemerintah itu mengatur. Pemerintah itu kan memang mengatur. Kalau ada aturan yang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat, ya aturannya yang dirubah. Kan ini bukan Al-Quran, bukan kitab suci. Aturan itu ketika merepotkan masyarakat ya aturannya yang direvisi, bukan masyarakatnya yang direvisi kan begitu. Itu kadang-kadang tidak sampai gitu. Saya pernah ada segmen podcast juga gitu. Jawabannya ya sederhana.
Loh nggak bisa mas, aturan dari atasnya begitu, saya mau gimana? Maksudnya itu begini, ya sampaikan supaya aturannya itu dikaji ulang. Nah, siapa yang mau bicara, masa pelaku PKL-nya yang mau ngomong ke presiden kan enggak ya? Ya ke kamu gitu maksudnya. Jadi jangan dijawab terbentur aturan di atasnya. Loh, faktanya ini, jangan dijawab terbentur aturan. Faktanya ini, akomodirnya bagaimana dari sisi aturan. Nah, itu saya mumpung ingat gitu. Itu juga dititipkan oleh teman-teman UKM. Itu ditanggapi atau Kalau terkait kaki lima itu kalau sekarang diindak, indak seperti ya. indak ya. Nanti coba kita ya ngobrol-ngobrol sama Ya. teman-teman di Dan bapaknya nanti indak juga. tahun depan saya indak juga, tapi kan mungkin bidangnya ada sendiri ya. Ya kalau sudah jadi satu dinas gitu kan kita ngobrolnya enak, Ya. lebih enak, lebih langsung ya. Kalau antar dinas gini kan kadang kita harus ya Setidaknya begini Bapak dan Ibu ya, mindsetnya itu orang ngomong itu maksudnya bantu sampaikan ke yang ya iya, saya mau nyari enggak, aku pas kebetulan ketemunya ke Bapak Ibu gitu loh. Kalau jangan dibalikkan ke kita. Regulasi itu memang harus menyesuaikan ini ya, perkembangan sudah waktunya Ini lah, regulasi itu sebenarnya ya dari DPR, bisa. gitu loh. Kalau DPR menyetujui beberapa kawasan untuk daerah anu ya sudah selesai. Pindah hanya melaksanakan saja gitu kan gitu. Kan Itu disampaikan. kan perda ya. Iya, makanya kan disampaikan. Iya. Untuk perda itu kan ada bukan-bukannya. Jadi Ya. melalui inisiatif DPR tadi atau melalui Perangkat daerah ya. Nah, jadi nanti mungkin masukan Iya. Adit bisa nanti dikaji lagi terkait Itu sederhana tapi sering ya. ya Usulannya PKL ini ya. Nyambung nggak nyambung barangkali disampaikan. Trotoar itu tidak boleh, itu haknya pejalan kaki. Ya, tapi sebenarnya banyak trotoar yang sudah tidak dipakai untuk pejalan kaki. Nah, artinya kan mau menyejahterakan rakyat ya diatur gitu. Bukan boleh nggak boleh, tapi diaturnya seperti apa. Ya. Satu contoh gini, di daerah Eropa lah katakan, kita ngomongnya lebih. Di Eropa itu kalau yang namanya pertokoan itu jam 6 itu tutup. Jam 6 itu tutup. Sehingga jalan depan ini dipakai untuk ya jualan itu, aktivitas. Nah di Jakarta itu beberapa pertokoan, perkantoran itu ya. Kalau malam itu sudah tutup, memang disediakan oleh pemerintah DKI untuk memang jualan kan gitu kan. Sehingga daerah mana gitu, misalkan di pagi rame memang, malam itu rame lah. Mungkin di sini daerah Bangil yang memang aktivitas lalu lintasnya tidak terlalu parah gitu ya. Bisa saja memang disediakan kan gitu kan. Saya di Surabaya di Tungtoro Tungtoro apa gitu. Kalau malam itu kan karena aktivitas lalu lintas sudah sepi, tutup gitu loh. Ke Tungtoro, kemudian di mana itu loh. Iya, artinya memang pemerintah memfasilitasi untuk memberikan ruang atau lokasi ya semoga menjadi catatan gitu loh. Bisa jualan jam segini sampai jam segini. Perda itu ranahnya dewan, tapi kan nggak mungkin kita ngobrol sekarang. Waduh, jangan dibahas dulu, dewannya kita panggil dulu. Kan repot juga. Artinya kan komunikasi ini tetap menjadi saluran ya, saluran. Jadi ketika seperti dewan itu punya mitra kerja kan ya. Nah di poin tersebut barangkali kita menitipkan. Iya. Macam itu. Ini suasana kurang kondusif. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Yahya? Ya sebenarnya banyak Pak. Cuman ya nanti ada segmen lagi saja. Okay. Soalnya nanti terus artinya durasi yang sama ini kamu durasi gitu. Ya, bisa lebih banyak lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Saya menambahkan sebelum barangkali ada closing. Kalau ada closing, nggak ada saya mas. Itu ya. Cukup ya. Saya mau closing. Sebelum closing saya ada yang mau saya tambahkan dari pembaca ya. Jadi tentang pelatihan itu tadi. Kita tahu bahwa pemerintahan itu memiliki balai latihan kerja.
BLK. Yang di sana kan ada pelatihan, aktivitas pelatihan ya. Aspirasi atau usulan dari salah satu pembaca itu apa? Menurut saya ini layak untuk didiskusikan atau direnungkan ya. BLK diperbesar saja. Semua jenis pelatihan itu difokuskan aja di sana. Tujuannya apa? Ada 3 yang dia catat dan saya harus bacakan. Gini, kalau difokuskan di BLK ya, orang itu tahu BLK tempat pelatihan. Jadi tanpa sosialisasi sudah terfokus, memang itu tempat pelatihan. Jadi orang kalau mau ke BLK, ya memang mau nyari pelatihan, di situ bisa milih pelatihan apa sesuai kebutuhan dia. Sedangkan pelatihan yang diadakan oleh program-program dinas ya, itu kan langsung ada judulnya. 40 orang, 30 orang, sekian orang. Itu belum tentu semuanya cocok dengan pelatihan tersebut. Dan itu mau nggak mau kan boros dari sisi anggaran. Ya. Dan itu tentunya lebih hemat kan. Daripada saya masih melihat ya, 1 tahun ini aktivitas pelatihan di hotel saya masih melihat, masih terjadi. Walaupun negara kita di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu menekankan efisiensi. Bukan saya melihat itu salah ya, akan tetapi apakah tidak ada opsi yang lebih efisien? Itu saya juga tidak tahu. Cuman saya menjadi penting untuk menyampaikan ini karena menurut saya masuk akal. Kenapa kalau pelatihan difokuskan aja di BLK, apapun jenisnya. Kalau nanti ada tempat lagi seperti yang di Bangkotir ya, sudah difokuskan di situ di jenis tertentu, fokus di BLK jenis tertentu. Ya BLK-nya aja dibesarin. Jadi orang nggak nyari-nyari ke kecamatan, nggak nyari-nyari kelompok UKM, ya nggak ada faktor-faktor yang namanya kedekatan gitu ya. Artinya pengumuman besar hari ini, tanggal ini pelatihan ini, tanggal ini pelatihan ini, dan mohon maaf siapa yang ikut, faktanya di lapangan ya. Kita ini punya teman-teman yang sering ikut pelatihan. Iya. Nah, kalau sudah ngapain ikut terus gitu loh. Ini ya muncul iri, muncul ini pokok terjadi apa gimana sih pelatihan? Kok dia itu pelatihan itu ikut gitu. Nah, ini BLK itu kalau nggak salah saya terakhir ngisi narsum di sana itu separuh atau separuh lebih itu dibuat sekolah rakyat. Nah, ini kan usulan ya. Tentunya poinnya bukan di ruangannya ya, tapi poinnya dari pengelompokannya. Jadi fokus di titik yang sama yang secara umum bisa diakses. Oh iya, itu tempat pelatihan. Ya. Kedepannya untuk masuk ke situ itu ada akses mendaftar pelatihan apa saja, pelatihan apa Ya. sakit jadi mereka sudah menyiapkan beberapa macam pelatihan. Siapa yang masuk mau ikut yang mana gitu loh Mas, jadi bisa Jadi gini, mendaftar ke pelatihan apa seperti supaya itu Iya. kita itu di Dinas Koperasi itu ada Instagram. Ada Instagram, selalu kita informasikan di situ. Dan kita selalu bikin Google Form. Dan seperti yang saya sampaikan, kita kalau ke per orangnya, itu tidak mungkin. Jadi kita kasihkan ke ketua-ketua paguyuban, yang membutuhkan pelatihan ini silakan berdaftar. Jadi kita nanti klasifikasi lagi, oh ini kadang nah ini sudah pernah, oh ini sudah pernah ikut pelatihan mungkin legalitas, sekarang butuh ke pelatihan branding. Nah, jadi kan itu harus terus ya Pak. Berjenjang. Ya, Jadi itu kalau bagus Pak di Instagram Pak. ya Nggak sudah perlu di-share ke ketua kayaknya. Karena ada yang ngomong gini ke saya. Saya apply ya, Kauman sudah tutup, kuotanya habis. Iya, kadang kan memang rebutan ya Pak. Rebutan jadi yang tidak terakomodir oleh komunitas itu yang sering tidak ada. Iya, jadi kita itu emang informasi itu kan lumayan masif ya. Kita Google Form, masuk data. Kadang memang yang kita butuhkan hanya 30 orang. Iya. Kadang 25 orang. Kita bikin pelatihan banyak-banyak juga banyak ngobrolnya nanti. Ya, percuma juga, nggak akan fokus seperti itu. Kalau saya setuju dengan usulan Mas Ali bahwa memang balai pelatihan atau BLK itu memang spesifik untuk pelatihan. Dinas cuma penganggaran dan mungkin format kan. Teman pelaksananya tetap di BLK. Lengkapi saja di sana. Iya, di sana. Jadi gitu nggak usah nyari. Nggak usah nyari di situ, gitu. Nggak usah nyari orang. Kalau orang tidak butuh, pemerintah juga nggak ngadain. Yang kedua, jadi, anggaran juga tidak. Dibuatkan semacam database. Orang boleh melakukan pelatihan kalau berjenjang. Misalkan hari ini pelatihan paling dasar gitu ya.
kemudian marketing, terus kemudian digital kan berjenjang. Nah, orang tidak boleh, seorang itu tidak boleh mengikuti pelatihan marketing 3 kali misalkan. Kan gitu kan. Nah, itu kan kalau ada database di BLK, oh ini tidak boleh kan sudah pernah kan gitu kan. Oke, siap. Ya, mungkin Pak Yahya terima kasih waktunya. Ya, Pak Aceh terima kasih. Pak Erni terima kasih. Kita harus tutup segmen ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan secara khusus. Terakhir suara saya angkat ya di closing. Saya mau bilang begini. Kamu boleh benar, ya, bukan harus benar. Kamu boleh benar, bukan harus benar. Oleh karena itu, tingkatkan komunikasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam segmen-segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.